Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 11 ingin mempresentasikan makalah yang telah kami buat, yaitu yang berjudul Ketidaksempurnaan Pasar dalam Ekonomi Islam. Pemateri pertama akan disampaikan langsung oleh saya sendiri, dan yang kedua nanti oleh teman saya setelah saya. Pembahasan pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu yang berjudul pengertian pasar dan ketidaksempurnaan bekerjanya pasar. Oke, untuk memperingkatkan waktu, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian pasar. Pasar dalam pengertian ilmu ekonomi adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran. Adapun mekanisme pasar adalah proses penentuan tingkatan harga berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Pertemuan antara permintaan, yaitu disebut demand, dan penawaran supply dinamakan equilibrium price, harga keseimbangan. Semua literatur tentang ekonomi yang terbesar di berbagai perpustakaan menganggap bahwa ide hukum pasar supply dan demand adalah hasil perkembangan dari sejarah pemikiran ekonomi. Ada pendapat lain yang mengatakan pasar adalah bertemunya permintaan dan penawaran atas suatu barang atau jasa di pasar antara para pembeli dan penjual saling tawar-menawar untuk menentukan harga berbagai jenis barang. Dalam analisis ekonomi, pengertian pasar tidak terbatas kepada suatu tempat tertentu, tetapi meliputi suatu daerah. Maksud di sini tidak hanya satu tempat saja, maksudnya tidak satu daerah. Contohnya tidak hanya di daerah Pangkal Pinang saja, akan tetapi meliputi seluruh daerah, bahkan negara. Terus bahkan juga dunia internasional. Pasar, contohnya pasar untuk karet dan timah, bukanlah dimaksud sebagai tempat jual beli karet atau timah di suatu kampung atau wilayah tertentu, tapi meliputi interaksi di antara produsen dan pembeli karet atau timah di seluruh pelosok dunia. Pasar di mana pembeli dan para penjual melakukan interaksi hal ini dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu pasar barang dan pasar faktor. Pasar barang adalah tempat di mana para pembeli dan para penjual dari suatu barang atau jasa melakukan interaksi untuk menentukan jumlah dan harga barang atau jasa yang dijual belikan. Maksudnya suatu barang atau jasa yang terlihat oleh kita sendiri. Maksudnya seperti HP atau laptop dan sebagainya. Sedangkan pasar faktor adalah tempat di mana para pengusaha atau pembeli faktor-faktor produksi mengadakan interaksi dengan pemilik faktor produksi untuk menentukan harga, pendapatan, dan jumlah faktor produksi yang akan digunakan dalam menghasilkan barang dan jasa yang diminta oleh masyarakat. Mekanisme pasar dapat mengalokasikan faktor-faktor produksi dengan cukup efisien dan dapat mendorong perkembangan ekonomi disebabkan karena ia memiliki beberapa kebaikan. Kebaikan mekanisme pasar ialah contohnya pasar dapat memberi informasi yang lebih tepat. Yang kedua, pasar mengacu untuk mengadakan kegiatan usaha. Terus pasar mendorong untuk memperoleh keahlian modern. Terus pasar menggalakkan penggunaan barang dan faktor produksi secara efisien. Dan pasar memberikan kebebasan yang tinggi kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Itulah pengertian pasar yang dapat saya jelaskan. Dan yang kedua yaitu ketidaksempurnaan bekerjanya pasar. Ketidaksempurnaan bekerjanya pasar bisa terjadi disebabkan yaitu 1. Penyimpangan struktur atau bentuk organisasi pasar akan mengacu mekanisme pasar dengan cara yang sistematis dan struktur pula. Struktur pasar yang dimaksud adalah monopoli, yang kedua duopoli, yang ketiga oligopoli, dan kompetisi monopolistik.
Dalam monopoli misalnya, dapat halangan untuk masuk bagi pengusaha lain yang ingin memasuki pasar sehingga tidak dapat bersaing atau antara produsen. Produsen monopolis dapat saja mematok harga tinggi untuk memperoleh keuntungan di atas normal. Ini disebutkan monopolistic trend. Demikian pula bentuk pasar lainnya, meskipun pengaruh distorsinya tidak sekuat monopoli, akan mendistorsi bekerjanya pasar yang sempurna. Yang kedua, penyimpangan tidak struktur. Selain itu, dapat juga faktor-faktor insidental dan temporer yang mengacu mekanisme pasar. Beberapa contoh hal ini adalah usaha sengaja menimbun untuk memperlambat pemasukan. Maksudnya mereka menimbun barang tersebut atau mereka itu tidak mengeluarkan barang tersebut atau memperlambat pasokan barang agar harga pasar menjadi tinggi. Ini disebut ihtikar, hampir persis dengan monopoli. Penciptaan permintaan semua untuk menaikkan harga disebut najasi. Penipuan kualitas, harga, atau waktu pengiriman barang disebut tadlis. Kolusi para pedagang untuk membuat harga di atas harga normal ini disebut bai al-hadir lil badi dan lain-lainnya. Hal ini mengacu akan ketidaksempurnaan bekerjanya pasar. Yang ketiga yaitu ketidaksempurnaan informasi, dan menyesuaikan informasi merupakan hal penting karena merupakan dasar bagi pembuatan keputusan. Produsen kepentingan untuk mengetahui berapa besar permintaan pasar dan tingkat harganya dan lain sehingga dapat menawarkan barangnya secara akurat. Begitu juga dengan konsumen yang harus mengetahui tingkatan harga pasar yang melakukan sehingga dapat menentukan permintaan dengan akurat pula. Rasulullah SAW telah melarang ketidaksempurnaan informasi, misalnya menghalangi transaksi pada harga pasar, mengambil keuntungan tinggi, dan memanfaatkan kebodohan konsumen. Maksudnya kita mengambil keuntungan lebih dari konsumen. Konsumen tersebut tidak mengetahui tentang pasar barang tersebut dan sebagainya. Hanya itu yang bisa saya jelaskan, dan selebihnya saya mohon maaf. Nanti setelah saya ada pemateri yang akan menjelaskan selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun pengertian ihtikar dalam tinjauan fikih adalah menahan atau menimbun atau satu barang pada dengan tujuan untuk dijual kembali pada saat harga naik. Dalam hukum bisnis syariah, praktik menimbun hukumnya haram karena menghalangi masyarakat untuk mendapatkan barang-barang kebutuhan. Pada konteks sekarang, ihtikar meliputi harga monopoli dalam perdagangan. Ibnu Khaldun dalam bukunya Muqaddimah menjelaskan bahwa monopoli dan penimbun komoditi untuk dikeluarkan saat kondisi pasar membutuhkan sehingga harga jualnya menjadi mahal adalah tindakan tercela. Ibnu Taimiyah mengemukakan pelaku ihtikar atau muhtakir sengaja membeli makanan yang dibutuhkan manusia. Kemudian ia tahan untuk menunggu naik harga tersebut. Sedangkan Syahid Sabiq menyatakan ihtikar adalah sebuah membeli suatu barang dan menyimpan agar barang tersebut berkurang di masyarakat, harga meningkat, dan mengakibatkan manusia mendapatkan kesulitan akibat kelangkaan dan mahalnya harga barang tersebut. Dalam fikih ekonomi, Umar bin Khattab dijelaskan bahwa penimbun barang adalah halangan terbesar
dalam mengatur persaingan dalam pasar Islam. Hal tersebut dikarenakan pengaruhnya jumlah barang yang tersedia dari barang yang ditimbun, di mana beberapa pedagang memilih untuk menahan barang dagangnya dan tidak menjual karena menunggu naik harga. Perilaku ini mempunyai pengaruh yang negatif dengan dengan fluktuasi kemampuan dan persediaan barang. Definisi tersebut mempunyai pengertian yang sama, yaitu ada upaya dari seorang penimbun barang pada saat barang itu harganya murah untuk menunggu harga akan naik. Misalnya, pedagang gula pasir di awal Ramadan tidak mau menjual barang dagangannya karena mengetahui bahwa pada minggu terakhir bulan Ramadan pada bulan Ramadan masyarakat sangat membutuhkan gula untuk menghadapi Lebaran. Kemudian lawan dari monopoli adalah oligopoli. Adi Waman Ahmad Karim menjelaskan bahwa oligopoli secara harfiah berarti adalah beberapa penjual di pasar. Boleh dikatakan oligopoli merupakan pertengahan dari monopoli dan monopolistic competition. Dan monopoli merupakan pengetahuan dalam monopoli, penjual dapat menentukan harga tanpa harus ikhtikar, tanpa harus khawatir reaksi penjual lainnya. Dalam monopolistic composition, dalam politik composition, penjual harga dalam menentukan pada kisaran tertentu. Bila ia menjual di luar kisaran tersebut, penjual lainnya yang menjual barang yang mirip akan merebut pelanggannya. Kemudian, ciri-ciri pasar monopoli sangat berbeda pada persaingan sempurna. Yang pertama, pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. Hanya ada satu saja perusahaan dalam industri. Dengan demikian, barang atau jasa yang dihasilkan tidak dapat dibeli di tempat lain. Yang kedua, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Artinya, barang tersebut satu-satunya jenis barang yang seperti itu dan tidak terdapat barang mirip yang menggantikan barang tersebut. Yang ketiga, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Sifat ini merupakan sebab utama yang menimbun perusahaan yang mempunyai kekuasaan monopoli. Tanpa sifat ini tidak akan terwujud, karena tanpa adanya halangan tersebut pada akhirnya akan terdapat beberapa perusahaan di dalam industri. Keuntungan perusahaan monopoli tidak akan menyebabkan perusahaan-perusahaan lainnya memasuki industri tersebut. Yang keempat, dapat mempengaruhi penentuan harga. Karena perusahaan monopoli merupakan satu-satunya penjual di dalam pasar, maka penentu harga dapat dikuasainya. Sebab itu, monopoli dipandang penentu harga atau dipandang penentu harga dengan mengadakan pengendalian ke atas produksi dan jumlah barang yang ditawarkan. Perusahaan monopoli dapat menentukan harga pada tingkat yang dikehendakinya. Yang kelima, promosi iklan kurang diperlukan. Di sini, perusahaan monopoli tidak perlu mempromosikan barangnya dengan menggunakan iklan. Pembeli yang memerlukan barang yang diproduksinya terpaksa membeli daripadanya.
walau bagaimana perusahaan monopoli sering membuat iklan. Kemudian faktor-faktor yang menimbulkan monopoli. Adapun faktor-faktor yang menimbulkan monopoli, yaitu yang pertama, perusahaan monopoli mempunyai suatu sumber daya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lainnya. Contoh yang dijelaskan dalam hal ini adalah suara emas dari seorang penyanyi terkenal atau kemampuan bermain yang sangat luar biasa oleh seorang pemain sepak bola. Hanya mereka yang mempunyai kepandaian tersebut dan harus dibayar lebih mahal daripada biasanya apabila masyarakat ingin menikmatinya. Yang kedua, perusahaan monopoli pada umumnya dapat menikmati skala ekonomi sehingga ke tingkat produksi yang sangat tinggi. Pada abad ini, perkembangan teknologi berlaku sangat pesat sekali. Di berbagai kegiatan ekonomi, tingkat teknologi adalah sedikit modernnya sehingga produksi yang efisien hanya dapat dilakukan apabila jumlah produksinya sangat besar dan meliputi hampir seluruh produksi. Kemudian yang ketiga, monopoli wujud dan berkembang melalui undang-undang, yaitu pemerintah memberi hak monopoli kepada kepala perusahaan tersebut. Kemudian yang akan dilanjutkan oleh teman kami yaitu Dina Mariana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Mariana. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Robiatul Fitriah. 2. Membuka akses informasi atau membuka akses penipuan. Dalam sistem ekonomi Islam, Al-Quran sangat melarang dengan tegas semua transaksi bisnis yang mengandung unsur-unsur penipuan. Untuk mengetahui atau cara menghindari penipuan, masing-masing pihak harus mempelajari strategi pihak lawan atau pihak lain. Dan inilah beberapa macam tadlis atau penipuan yang ada dalam transaksi ekonomi Islam. 1. Tadlis dalam kuantitas. 2. Tadlis dalam kualitas. 3. Tadlis dalam harga. Dan 4. Tadlis dalam waktu penyerahan. Selanjutnya 3. Transaksi yang dilarang dalam ekonomi Islam. 1. Bai' najasi. Transaksi ini diharamkan karena penjual bekerja sama dengan orang lain agar memuji atau menawar barang-barang miliknya dengan harga yang sangat amat tinggi sehingga membuat orang-orang tertarik. B. Talaki rukban. Talaki rukban ini termasuk tindakan transaksi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki informasi yang lebih lengkap, lalu membeli barang penjual yang tidak memiliki informasi apapun tentang harga-harga di pasar, sehingga mereka bisa mendapatkan harga yang sangat murah dari harga aslinya. Tagrir. 4. Tagrir. Dalam istilah fikih muamalah, tagrir ini yaitu melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang cukup, atau bisa dibilang mengambil resiko sendiri dari suatu perbuatan tanpa mengetahui apa akibatnya, atau tanpa memikirkan apa konsekuensinya. Tagrir ini berasal dari bahasa Arab yaitu goror, yang artinya akibat bencana, bahaya, dan ketidakpuasan atau ketidakpastian. Ini macam-macam tagrir. 1. Tagrir dalam kuantitas. 2. Tagrir dalam kualitas. 3. Tagrir dalam